Pensiunan Jenderal Israel Yitzhak Brik, 75 tahun, kritik juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari. Brik sebut juru bicara IDF tersebut sering menyebarkan informasi palsu mengenai kemajuan Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, menurut Brik, IDF sengaja menggambarkan pasukan Israel meraih kemajuan di medan perang. Menurutnya, Israel tak perlu memamerkan kemajuan palsu hanya untuk menutupi kerugian di jalur Gaza. Lantaran itu disebutnya hanya merusak reputasi Israel saja. Brik menyatakan bahwa juru bicara IDF itu hanya menekankan soal kebenaran keberhasilan tentaranya dan jumlah kematian, padahal itu hanyalah informasi palsu. Menurutnya, jumlah korban Hamas akibat tembakan pasukan Israel di lapangan jauh lebih rendah. Menurut analisisnya, perang biasanya tidak terjadi secara tatap muka dan sebagian besar korban tewas dan terluka di pihaknya justru terkena bahan peledak dan bom atau tembakan rudal anti-tank dari Hamas. Selain itu, Yitzhak Brik juga membahas kampanye Israel yang bertujuan untuk memusnahkan terowongan Hamas. Menurutnya, menghancurkan terowongan Hamas akan menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Bahkan ia mengatakan saat ini Israel tidak memiliki solusi yang tepat untuk memusnahkan terowongan Hamas tersebut. Ia juga mendeskripsikan bagaimana Hamas menyerang tentara Israel di jalur Gaza melalui persembunyian di terowongan. Disebutnya Hamas sebagian besar bersembunyi di terowongan dan hanya keluar untuk menanam bom, memasang perangkap bahan peledak, dan menembakkan rudal anti-tank di kendaraan lapis baja Israel. Kemudian mereka menghilang lagi ke dalam terowongan dan kembali bersembunyi dengan cerdik. Jepang kembali jatuhkan sanksi kepada 3 anggota senior Hamas. Apakah menjadi kode deklarasikan dukungan kepada Israel? Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar itu diumumkan dalam sebuah pernyataan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Jepang pada 26 Desember kemarin. Tertulis bahwa Jepang kembali mengumumkan sanksi baru yang menargetkan 3 anggota senior kelompok militan Palestina Hamas. Sanksi itu berupa pembekuan aset milik ketiga individu yang bersangkutan, menjatuhkan sanksi terhadap pembayaran serta transaksi modal. Padahal sebelumnya Jepang juga telah menjatuhkan sanksi terhadap 9 orang anggota Hamas. Tak sebatas kepada mereka, tapi juga ke sebuah perusahaan atas dugaan hubungan mereka dengan Hamas. Jepang sendiri telah berupaya untuk mengambil tindakan tegas dalam perang di Gaza. Mereka berupaya untuk menyeimbangkan hubungan dengan Amerika Serikat, sekutu terdekatnya, dan hubungan dengan mitra pemasok energi di Timur Tengah. Namun dengan kembali menjatuhkan sanksi kepada 3 anggota senior Hamas, apakah menjadi kode untuk mendeklarasikan dukungan kepada Israel? Perlu diketahui sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengutuk serangan tanggal 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Bahkan ia juga menyerukan pembebasan segera para tawanan Hamas sembari menyatakan keprihatinan atas kematian warga sipil dan memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Kishida pun juga mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Tepat setelah pihaknya tidak melakukan pemungutan suara serupa pada Oktober lalu. Namun, pernyataan dalam laporan terbarunya, Jepang justru membekukan aset bahkan menjatuhkan sanksi baru kepada 3 anggota senior Hamas.
Israel dikabarkan telah menyerahkan 80 jenazah syuhada Palestina pada 26 Desember 2023. Namun disebutkan bahwa pengembalian itu ternodai dengan tindakan keji mereka lantaran organ vital para syuhada tak ditemukan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Desember, kabar itu diungkap dalam sebuah pernyataan oleh media pemerintah Gaza. Dalam pernyataan tertulis bahwa pasukan pendudukan Israel menyerahkan jenazah 80 syuhada yang dimutilasi setelah mencuri organ mereka. Menambahkan bahwa para jenazah itu tidak teridentifikasi lantaran penjajah menolak menyebutkan nama para martir dan dari mana mereka dicuri. Selain itu menyatakan bahwa pendudukan Israel mengulangi kejahatan pencurian organ tubuh lebih dari 1 kali selama perang genosida. Lanjut dari isi pernyataan menunjukkan bahwa Israel juga terlibat dalam penodaan kuburan di Jabaliyah. Pernyataan itu sangat menekankan bahwa kejahatan keji ini hanyalah satu dari serangkaian kekejaman yang telah dilakukan tentara pendudukan Israel, terutama setelah lampu hijau yang diberikan Amerika Serikat untuk membunuh warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan. Di akhir, dalam pernyataan menyerukan pembentukan Komite Investigasi Internasional, tujuannya untuk menyelidiki penyitaan jenazah para martir dan pencurian organ vital mereka oleh tentara Israel. Brigade Al-Qassam merilis video pasukannya babat habis tank militer Israel dengan peluru Yasin 105 di Gaza Utara. Selain itu, dalam serangan terpisah, Hamas juga berhasil menjerat pasukan IDF masuk ke sebuah rumah lalu meledakkannya di Beit Hanon. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Desember, serangan-serangan itu diketahui dilancarkan Hamas pada Selasa 26 Desember kemarin. Awalnya, pejuang Al-Qassam diam-diam memantau tank tempur Merkava Israel di antara puing-puing bangunan yang hancur. Setelahnya mereka menyerang dan menghantamnya dengan peluru Al-Yasin 105 tepat ketika mencapai zona sasaran. Padahal sebelumnya Al-Qassam juga sukses melakukan penyergapan bersama Brigade Al-Quds. Hasilnya mereka menargetkan 5 kendaraan militer Israel dengan proyektil tandem dan Al-Yasin 105 di dekat Jabaliyah Al-Balad di Gaza Utara. Kemudian pada serangan terpisah, Al-Qassam mengumumkan bahwa para pejuangnya berhasil memikat pasukan khusus Israel ke sebuah rumah di Beit Hanon, utara Gaza. Setelahnya, dengan 3 IED anti personil, granat kecut, dan bahan peledak penusuk lapis baja Shawash hingga menyebabkan kematian seluruh pasukan Israel. Ditambah lagi, beberapa hari lalu Hamas juga berhasil meledakkan terowongan jebakan yang berisi pasukan Israel. Ibasnya 8 tentara di sebelah timur kamp pengungsi Al-Bureij di Gaza Tengah juga terbunuh. Osama Hamdan selaku pejabat senior Hamas menyebut bahwa pemerintahan Amerika Serikat
Joe Biden berlumuran darah anak-anak Gaza. Selain itu, Hamdan juga menuduh Amerika Serikat sebagai otak atau dalang di balik pengaturan agresi Israel di jalur Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Desember, kabar itu diungkap Osama Hamdan dalam pidatonya. Pihaknya mendesak agar Israel menghentikan agresi brutal mereka terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza. Lanjutnya, ia bahkan menuduh pemerintah Amerika Serikat sebagai pihak yang mengatur agresi dan menekankan bahwa tangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden berlumuran darah anak-anak Gaza. Ia menganggap eskalasi Amerika Serikat di Laut Merah sebagai upaya terang-terangan melindungi Israel untuk membiarkan mereka terus melakukan perang genosida, serta menunjukkan bahwa eskalasi Amerika Serikat mewakili strategi komprehensif untuk memperluas cakupan serangan. Sehingga Osama Hamdan memuji segala upaya yang dilakukan Houthi Yaman di Laut Merah. Ditambah lagi, Hamdan juga mengutuk Israel dan menyebutnya sebagai pembunuh pengecut lantaran membunuh penasihat militer Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, Brigadir Jenderal Syed Razi Mousavi. Patut dicatat bahwa Hamdan juga pernah mengatakan bahwa Israel gagal mencapai tujuan agresi mereka di jalur Gaza, serta menyebut rezimnya saat ini terjebak dalam perang yang tidak akan ada habisnya. Tepat seiring dengan kerugian besar yang dialami, ditambah tentaranya juga ada yang melarikan diri dari medan peperangan. Putra dari Komandan Senior IRGC Brigadir Jenderal Syed Razi Mousavi angkat bicara. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa jalan yang diambil Israel hanya akan mengarahkan mereka dalam kehancuran dan kebinasaan. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Desember, ia menyatakan keinginan dan harapannya tersebut kepada sumber sesaat setelah kematian sang ayah. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mendatangi Israel dan selamanya akan menempuh jalan tersebut. Ia menegaskan bahwa jalan yang diambil oleh pendudukan Israel akan mengarahkan mereka pada kehancuran yang akhirnya binasa. Ia juga menyimpulkan bahwa ayahnya juga berharap untuk mengakhiri hidup dengan kemartiran. Artinya itu menegaskan bahwa jalan tersebut membutuhkan pengorbanan dan darah. Putra Mousavi juga menggambarkan hubungan antara ayahnya dengan seorang martir, Qasem Soleimani, yang melampaui lingkup militer. Ia mengisyaratkan bahwa hubungan keduanya adalah hubungan persaudaraan yang erat, sehingga ia menyerukan kepada semua orang untuk menempuh jalan ini dengan kekuatan penuh apapun yang terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.